Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Cikesal Kidul 1, Ibu Endang Murdiati SPDSD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Cikesal Kidul 1 yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Winda Andriani selaku calon guru penggerak dari Angkatan 8 SD Negeri Cikesal Kidul 1 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk menyampaikan serta menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya minta supaya kita semakin semangat ketika saya mengucapkan SD Negeri Cikesal Kidul 1, Bapak Ibu jawab dengan semangat. Luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. SD Negeri Cikesal Kidul 1. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, SD Negeri Cikesal Kidul 1. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya kembali dulu Bu. Apa yang ada dalam benak serta pikiran Bapak Ibu tentang adanya budaya positif atau kegiatan apa yang termasuk dari budaya positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Budaya positif atau perilaku atau kegiatan apa yang termasuk budaya positif? Kira-kira apa Ibu Kepala Sekolah? Budaya yang ada di daerah sendiri dikembangkan menjadi budaya yang jadi budaya nasional. Betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Jadi budaya positif ini seperti tadi bisa dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, nilai-nilai yang bisa kita laksanakan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ini begitu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Kita sebagai seorang guru tidak hanya mampu atau memahami apa itu budaya positif, namun kita harus bisa menyebarkan kepada siswa-siswi kita bagaimana pentingnya budaya positif, sebab dengan dilaksanakannya budaya positif ini akan menumbuhkan jiwa rasa tanggung jawab, kemudian nilai-nilai luhur yang akan mereka miliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 8 materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Namun sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya apa yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Yang pertama ada tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran dengan berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sekarang pertanyaannya, kira-kira sebagai seorang guru kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusatnya kepada guru atau kepada murid Bapak Ibu?
kita ini harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru, tentu kita akan melaksanakan komunikasi hanya satu arah. Kita mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun bisa kita bayangkan jika hanya pusatnya kepada guru, maka murid tidak akan seaktif ya Bapak Ibu ya. Murid bisa kita bayangkan akan pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ketika kita bisa melakukan pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada murid, kita akan tahu nih kebutuhan dari masing-masing murid kita yang sudah diberi tanda petik berdiferensiasi bahwa kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi antara murid yang satu dengan murid yang lain itu tidaklah sama, sehingga kita pun perlu melakukan tindakan atau pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu di poin yang bawah itu ada untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya Bapak Ibu pembelajaran kita, mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sudah tidak asing lagi dengan kalimat profil pelajar Pancasila. Lalu apa sih profil pelajar Pancasila itu? Jadi profil pelajar Pancasila ini kita melaksanakan pembelajaran kepada murid, tujuannya yaitu untuk membentuk karakter yang dimiliki oleh murid sesuai nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi Bapak Ibu. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita yaitu bisa mencetak para generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti itu sesuai dengan cita-cita serta filosofi pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya paradigma baru berkaitan dengan yang namanya perubahan, tentu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya ekstra kita juga untuk belajar. Tapi mudah-mudahan dengan niat serta kemauan yang tinggi, insya Allah perubahan yang lebih baik lagi akan bisa kita raih. Amin ya Rabbal alamin. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Kita sebagai guru terkadang menganggap bahwa kita ini seorang yang dewasa, kita ini berhak mengatur, kita ini berhak mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Namun nyatanya Bapak Ibu, pendapat seperti itu tidak bagus, tidak baik, karena itu hanyalah sebuah ilusi. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita menyampaikan kepada anak nasihat-nasihat. Nah, si anak ini berubah mengikuti apa saran serta nasihat dari kita. Meskipun terlihat anak tersebut berubah perilakunya, namun belum tentu bisa kita namakan, bisa kita sebut sebagai kita bisa mengontrol mereka Bapak Ibu. Sebab apa? Adanya motivasi yang muncul belum tentu dari motivasi dalam diri mereka sendiri. Bisa saja mereka patuh terhadap kita karena rasa takut, karena supaya tidak dimarahi dan sebagainya. Jadi tentang guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Di sini arti kata penguatan bisa kita sebut misalnya pujian, atau bisa disebut namanya reward atau penghargaan kepada anak. Nah, dengan kita menyampaikan penguatan positif kepada anak, dengan misalnya tadi ada pujian atau reward, penghargaan, belum tentu juga Bapak Ibu si anak ini bisa berubah atas dasar
muncul dari dalam dirinya sendiri. Bisa saja ketika kita tidak memberikan pujian, kemudian kita tidak memberikan penghargaan, si anak belum tentu melakukan perbuatan yang baik. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kita memang terkadang sebagai guru secara spontan ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memarahi ya Bapak Ibu ya. Kamu kok seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, dengan rasa apa yang kita ucapkan terkadang membuat mereka menjadi merasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini belum tentu membuat anak juga muncul motivasi intrinsik. Karena adanya rasa bersalah, bisa jadi anak akan teringat terus apa ucapan dari kita. Apalagi ucapannya nun sewu kalau yang kasar atau keras. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebagai seorang guru kita adalah sebagai orang dewasa, terkadang memiliki pendapat bahwa kita itu berhak memaksa mereka, berhak mengontrol mereka. Nyatanya tidak Bapak Ibu, karena mereka pun bebas memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Next. Nah, dari miskonsepsi tadi, kita harus bisa mengubah Bapak Ibu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon berupa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita harus mengubahnya menjadi pendekatan teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Bahwa masing-masing individu memiliki kebutuhan yang tidak sama. Begitu pula dengan murid kita. Murid A, B, C, dan seterusnya tidak akan sama. Mereka memiliki kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus mengubah paradigma tersebut menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda, maka gambaran serta pandangan kita ke mereka pun harus berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah paradigma stimulus respon. Lalu kita harus bisa mengubah ke pendekatan teori kontrol berupa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nyatanya, sesuai pendekatan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku baik maupun perilaku yang tidak baik ya Bapak Ibu, atau perilaku buruk. Jadi meskipun anak melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak baik, pasti anak memiliki tujuan, pasti anak memiliki maksud. Nah, di sini peran kita mencari tahu, mendekati mereka, kira-kira apa sih alasannya kenapa kamu melakukan hal tersebut. Selanjutnya, stimulus respon berupa orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya tidak Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol Bapak Ibu, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tentu saja kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai pendekatan teori kontrol. Selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Pada pendekatan teori kontrol berupa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini konsensus artinya kesepakatan. Selanjutnya model berpikir menang kalah kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol berupa model berpikir menang-menang. Next. Nah, di sini kita sampai pada materi tentang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada prinsip disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, disiplin positif ini bisa berjalan Bapak Ibu manakala anak sudah memiliki motivasi yang timbul yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya atau tanpa melihat imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman dari orang lain.
ketika si anak ini sudah meyakini nilai-nilai bahwa nilai tersebut baik, maka anak akan secara mudah melakukan yang namanya disiplin positif. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru tentu harus bisa menuntun. Kita ini sebagai guru bukan menuntut Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut anak, kemudian mengontrol anak semau kita. Tugas kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Kita mengarahkan mereka supaya muncul rasa motivasi yang ada di diri mereka sendiri, tanpa melihat adanya unsur motivasi dari orang lain, yaitu motivasi ekstrinsik berupa yang tadi, ada imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi tanpa melihat itu pun, ketika si anak sudah memiliki motivasi dalam diri sendiri, maka disiplin positif insya Allah akan berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita tentu memiliki cita-cita, tujuan seperti apa agar memiliki suatu nilai yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal ini artinya nilai yang sudah disepakati bersama, baik dari sebuah lembaga atau organisasi yang terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya sudah merangkum Bapak Ibu dari materi yang sudah saya pelajari pada LMS di modul 1.4 tentang budaya positif. Ada yang namanya nilai kebajikan sesuai dari profil pelajar Pancasila yang sudah tadi saya sebutkan, ada 6 dimensi. Kemudian ada nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program, berupa nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Selanjutnya ada juga nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter, yaitu dengan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian tanggung jawab, jujur diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next. Selanjutnya ada nilai kebajikan menurut petunjuk dan keterampilan hidup. Ada juga nilai kebajikan sesuai The 7 Essential Virtues, meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, serta keadilan. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan menurut proyek nilai-nilai kebaikan itu sendiri, meliputi peduli dan lain sebagainya. Next. Kita masuk Bapak Ibu ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, sebagai seorang manusia sudah tentu kita semua ini memiliki yang namanya atau kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Kita akan melakukan apapun supaya kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu terpenuhi. Seluruh tindakan yang kita lakukan akan memiliki tujuan, baik tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Tindakan yang baik yang memang ada tujuannya pun sama dengan tindakan yang tidak baik atau tindakan buruk, pasti ada tujuan dan sebab alasannya. Next. Nah, lalu apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia? Kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup.
Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita berupa sandang, kemudian pangan, papan dan sebagainya. Lalu kebutuhan dasar yang kedua itu ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita membutuhkan kasih sayang dari sesama manusia. Kemudian contoh dalam sebuah kelompok pasti kita ingin merasa diterima untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Kita tidak ingin dikucilkan oleh kelompok tersebut. Jadi kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kiranya memang sangat penting untuk kita supaya terpenuhi. Untuk kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Kebutuhan penguasaan ini meliputi harga diri, memimpin, kemudian diakui dan prestasi. Yang selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Ternyata kita sebagai manusia butuh yang namanya kebebasan Bapak Ibu, di mana kita bisa melakukan secara mandiri, kemudian kita berhak untuk memilih pilihan yang ada dan sebagainya. Untuk yang kelima, kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan. Nah ini kita kalau kesenangan ini healing ya Bu ya, rekreasi ya. Kita butuh Bapak Ibu untuk merefresh otak kita. Next. Nah, untuk merefresh otak kita, saya minta Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan ice breaking supaya senang, supaya happy, supaya enjoy. SD Negeri 3 1 luar biasa. Ini ice breakingnya. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya nyanyi boleh. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lanjut, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Lanjut, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Ice breaking ini bisa juga kita terapkan Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas. Manakala kita sudah melihat sepertinya anak kita sudah lemes, ngantuk ya Ibu KS ya, sudah kayaknya kurang semangat, kita bisa menyelipkan yang namanya ice breaking. Ice breaking ini tujuannya supaya meningkatkan kembali semangat yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga motivasi perilaku manusia ini terdiri bisa kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ada 3, namun dari ketiga motivasi ini bisa kita bagi menjadi 2, X dan in dan X seperti itu. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh nih Bapak Ibu, kita mau pergi menggunakan sepeda motor, kemudian kita memakai helm. Kira-kira motivasi Bu Nunung nih pakai helm itu ketika mau mengendarai motor, motivasinya apa Bu? Iya, kalau pakai helm, motivasinya biar apa? Biar tidak kecelakaan. Betul. Biar tidak kecelakaan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Nunung. Ada lagi Bapak
Guru Heri, kira-kira kalau pakai helm? Yang kelilipan. Nggak kelilipan, betul. Ada lagi? Biar tidak ditangkap polisi. Ya, biar tidak ditangkap polisi. Nah, ini ada berbagai macam alasan, motivasi yang timbul dari Bapak Ibu. Ketika kita mau pakai atau berkendara menggunakan sepeda motor, contohnya pakai helm ya Bu. Kalau kita motivasinya supaya tidak ditilang, supaya tidak ditegur oleh polisi, itu motivasi yang muncul dari luar. Iya, betul sekali, padahal ekstrinsik. Iya. Tapi kalau motivasinya karena untuk keselamatan kita, untuk keamanan, kesehatan, tidak kelilipan, maka itu muncul dari diri kita. Motivasi yang muncul intrinsik dari dalam diri kita. Pun sama kita masuk ke motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak didik kita, Bapak Ibu, ketika berangkat sekolah, kemudian dia itu berangkat sekolah terlambat. Nah, kalau terlambat, kemudian anak ini masuk kelas terlambat ya Bapak Ibu ya. Namun misalnya tepat waktu, ada yang tepat waktu. Kira-kira kalau anak kita berangkat sekolah tepat waktu, namun tujuannya supaya saya mau berangkatnya pagi biar nggak terlambat, biar dapat hadiah lah dari bu guru. Nah, jadi itu motivasinya dari dalam apa dari luar Bapak Ibu? Nah, itu dari luar karena alasannya supaya dapat hadiah, supaya dapat pujian, iya, tidak dihukum. Nah, tapi ketika anak sudah menyadari bahwa pentingnya disiplin waktu dengan berangkat sekolah sesuai jadwal, sesuai waktu keberangkatan, dia akan meyakini bahwa nilai tersebut harus dia lakukan. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, kita diharuskan dapat mencetak para siswa atau murid-murid kita supaya memiliki motivasi yang munculnya bukan dari luar, namun motivasi yang munculnya dari dalam mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, yaitu dia sudah meyakini nilai-nilai yang dilakukan itu memang nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada sebuah istilah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing dengan kedua nama ini ya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Namun restitusi Bapak Ibu, jujur saya juga baru pernah dengar, baru ya Pak, saya juga baru mengetahui apa sih itu restitusi. Nah, kita bahas satu persatu dulu nih Bapak Ibu. Hukuman ini tidak terencana, jadi spontan, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian kalau hukuman ini sifatnya satu arah, yaitu guru menyuruh atau memerintahkan kepada murid. Kemudian kalau hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Cerita ya Bapak Ibu, izin menceritakan. Dulu saya juga saat sekolah menengah pertama pernah melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu, di mana dulu saya sekolah di SMP 1 Ketambungan. Zaman dulu itu Jalan Dermoleng UKS itu pasarnya masih di jalan ya. Iya, saya sempat telat Bu waktu itu berangkat sekolah. Nah, saat sampai di depan gerbang, kemudian saya dihadang oleh Ibu Sewu Bapak. Waktu itu saya ingat sekali namanya Pak Herman. Itu langsung menghukum dengan mengumpulkan siswa-siswa yang terlambat dengan hukuman kalian langsung lari mengelilingi lapangannya. Saya bukan lapangan SMP 1-nya Ibu, tapi lapangan di Semarang Malang. Saat itu saya makanya ternyata iya ya, kalau anak mendapat hukuman itu akan teringat, iya, meskipun waktunya itu sudah lama. Nah, hukuman ini karena apa? Tidak terencana dan tiba-tiba dilakukan oleh guru kepada murid, apalagi berupa hukuman fisik, bisa juga berupa psikis, berupa ucapan verbal. Kamu kok seperti itu? Kamu itu tidak benar. Nah, itu juga termasuk hukuman, meskipun tidak hukuman secara fisik, tapi termasuk hukuman secara verbal. Masuk ke psikis, ke jiwa, malah lebih bahaya nih ketika anak akan teringat
terekam memorinya. Selanjutnya ada yang namanya konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini terencana, kemudian adanya kesepakatan atau disepakati sesuai peraturan. Namun meskipun sepakat, terkadang murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru akan selalu memonitor murid. Konsekuensinya apa jika kamu tidak mengerjakan PR? Konsekuensinya berarti nanti kamu tidak akan mendapat nilai. Nah, itu tetap saja kan murid tidak dibuat nyaman. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang namanya restitusi. Ilmu baru yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Contoh seperti tadi, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, kita bisa menanyakan kepada anak, kenapa alasannya terlambat, kemudian kira-kira solusi dari permasalahan yang kamu hadapi itu bagaimana. Jadi kalau restitusi ini kita berkolaborasi, berdiskusi dengan anak, menemukan solusi supaya anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Itu yang namanya restitusi. Betul sekali. Kita cari akar permasalahannya, kemudian kita memancing nih supaya anak memiliki keinginan kira-kira solusi dari permasalahannya itu seperti apa. Jadi anak menemukan sendiri nih Pak dari diskusi kolaborasi kita seperti itu. Next. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah masuk pada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ternyata kita sebagai seorang guru pasti pernah ada pada posisi-posisi yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu sudah dengan istilah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini sudah paham. Namun akan saya tunjukkan atau tampilkan satu buah permasalahan atau satu buah kasus ketika murid melakukan kesalahan. Ketika kita menyampaikan perkataan, sikap kita seperti ini, kira-kira posisi kontrol kita ada di mana? Seperti itu. Next Bu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kita nih Bapak Ibu. Ketika kita menemui siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kalau kita posisi gurunya sebagai seorang penghukum, kita akan langsung menghukum anak. Kamu kan tidak pakai atribut, hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi sudah jelas langsung pada saat itu spontan diberikan dari guru kepada murid ya Bu, berupa hukuman seperti itu. Kalau posisi kita berada pada posisi penghukum, ya. Nah yang kedua, ketika menemui kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, namun posisi kita berada pada pembuat rasa bersalah. Nah yang diucapkan Bapak Ibu seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah dari ucapan seperti itu pun akan membuat anak merasa bersalah. Oh iya Bu Guru seperti itu ya, bilang katanya saya bikin kecewa. Kan anak akhirnya juga merasa bersalah ya Bu. Nah itu posisi yang kedua. Next Bu. Nah ketika posisi kita berada pada teman, ini dengan kalimat sih tidak kasar Bapak Ibu, halus kalimatnya, namun tetap tidak mengena ke anak karena kalimat contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah yang senyum-senyum pasti pernah ini ya. Lanjut nih posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Nah kalau pemantau ini berarti kita memantau Bapak Ibu. Ada konsekuensi seperti tadi kita contohkan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada
ada konsekuensi yang mengikuti kalau posisi kita sebagai seorang pemantau. Nah ini yang terakhir Bu, ada yang namanya posisi kontrol kita. Next. Nah ini sebagai manajer. Sebagai manajer ini idealnya harus kita terapkan Bapak Ibu ketika menemui salah satu murid kita melakukan kesalahan. Bisa kita tanyakan seperti ini kepada murid kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di situ peran kita, kontrol kita sebagai manajer itu mengarahkan murid untuk dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia lakukan, kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian Bapak Ibu, supaya ini kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan kertas post-it, kemudian Bapak Ibu mengisi kira-kira Bapak Ibu saat ini posisi kontrolnya berada pada posisi yang mana. Boleh kembali lagi Bu. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kembali lagi Bu. Kembali. Yang tadi, yang sebelumnya. Ya, nah ini bareng-bareng Bapak Ibu kita belajar di sini. Coba Bapak Ibu ada pada posisi kontrol yang mana? Tulis. Ya, tulis. Pak Guru Heri ada di posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, boleh ditulis saja sesuai realita. Iya, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi, ya, nanti minta tolong tempel di sini ya, Pak Guru Heri ya. Sudah? Ya, mohon. Nanti kembali dulu ya. Kembali ke. Sampai dah. Iya. Isi dulu dong. Dua terakhir. Dengan 5 tahun. Buatan Bu, enggak. Nah, ya itu. Posisi kita ada di mana? Monggo Bapak Ibu yang sudah. Ya, boleh. Boleh, satu boleh, dua boleh. Kelas 1, kelas 2 apa? Kelas 2 tapi Silakan ditempel. kelas 1 apa? Tapi Teman. Teman. lo musuh. Iya, jangan diajak jadi musuh ya, Bu. Betul. Ini teman kabe. Ya, enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Pak Guru Andi. Silakan. Manajer, gue manajer. Ini manajer parah ya. Oke, izin membacakan ya Bapak Ibu. Ini ada Bapak Ibu berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi dengan ucapan yang disampaikan membuat anak merasa bersalah. Ini ada posisi menjadi teman dan pemantau. Nah ini ada juga yang menjadi penghukum dan teman. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Inilah intinya kita belajar, kemudian sharing, berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Nyatanya idealnya sebagai seorang guru harusnya kita harus sudah berada pada posisi kontrol yang kelima ya Bapak Ibu, berupa manajer, selaku manajer. Seperti tadi dalam kasus yang sama, namun ada perilaku atau perlakuan yang berbeda manakala kita ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang guru yang sekaligus memiliki peran sebagai seorang manajer. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap, harus siap, kita baru belajar. SD Negeri 3 Sabidun 1 luar biasa. Oke, next Bu. Oke, stop. Next, sekali lagi. Klik 1, stop. Oke. Ini Bapak Ibu, kita bermain sebentar nih. Ada ucapan yang disampaikan seorang guru dengan kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol seorang guru ada di mana Bapak Ibu? Saya kecewa. Napa Pak? Pembuat rasa bersalah. Coba Bu Ida diklik. Apakah betul? Mana Bu? Sekali lagi, next. Kok malah kembali? Next. Tadi mana? Ya. Ya,
tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa nih Bu? Mantau? Apa ada ini lagi? Mantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih nomor 2. Masih nomor 2 atau sudah berupa perkataan nih Bapak Ibu? Berupa perkataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana ya Bapak Ibu? Yang pertama menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, 5 manajer. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, apa Ibu Kais? Penghukum. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau pemantau kan ada konsekuensi. Nah, coba kita next Bu. Jawabannya apa? Membuat rasa bersalah. Oh, tak ada. Kamu tidak benar. Nah. Oh itu lagi Bu. Next. Iya, jawaban dong. Jangan dibuat Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi jawaban Bu KS penghukum. Betul sekali Bu KS. Jadi kalau pemantau itu bedanya ada konsekuensinya ya Ibu ya. Kalau ini langsung, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kan penghukum itu tidak hanya kita berikan secara fisik. Iya hukuman, bisa saja verbal ucapan seperti itu. Next Bu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Pak Bu Heri mau menyampaikan pendapat. Manajer. Manajer. Coba Bu Wida, jawabannya betul atau kurang tepat? Betul, tepuk tangan untuk Pak Bu Heri. Nah ini Bapak Ibu ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Menanyakan, mendiskusikan kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencari solusi. Betul, akhirnya anak akan muncul rasa tanggung jawab. Next, ada lagi Bu. Nah ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Teman tahu. Jadi Wida, coba apa? Teman udah. Kayaknya mah teman. Oh, kayaknya yang teman. Coba deh langsung jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Wida, teman. Iya. Sekamar. Terakhir tuh ada satu lagi nih, ada satu lagi. Nah ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ayo? Hukuman. Kamu tidak akan mendapat nilai. Ada apa Pak? Pemantau. Pemantau. Soalnya ada apa Pak? Konsekuensi. Coba Bu Wida. Ya benar kesediaan. Tepuk tangan lagi untuk Padahal. Jadi ketika ada konsekuensi yang disampaikan oleh guru, itu namanya kita ada di posisi pemantau. Next Bu. Iya kan ada ini. Nah lanjut Bu nih. Kita sampai ke materi tentang keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa? Atau mengapa bukan peraturan kelas? Nah, saya selama menjadi seorang murid dari SD sampai SMK gitu ya Bapak Ibu, mengenal hanya tentang peraturan kelas. Iya peraturan. Nah, kok kenapa sih harus keyakinan? Kok enggak peraturan saja? Jadi begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu dibuat oleh guru. Peraturan ini kita buat, kemudian anak untuk mematuhi. Nah, kira-kira anak diikut sertakan tidak ketika membuatnya? Tidak. Nah, disinilah kenapa kita tidak hanya melakukan membuat sebuah peraturan. Kita harus bersama-sama membuat yang namanya keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru, nah kalau keyakinan ini dibuat oleh guru dan murid bersama-sama mendiskusikan kira-kira kelas impian anak-anak itu seperti apa. Coba anak-anak bayangkan, anak-anak itu nyaman tidak berada di kelas yang seperti apa, kemudian perilaku apa yang memiliki nilai-nilai yang bagus. Nah kita diskusikan. Next Bu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Kita bisa menggunakan yang namanya kertas post-it Bapak Ibu. Nanti kita bagikan kepada anak. Kita bagikan satu-satu. Silakan kalian tuliskan. Kalian ini menginginkan kelas yang seperti apa?
sudah, nanti hasilnya kita tempel, anak-anak suruh maju Bapak Ibu menempelkan hasilnya ke depan papan tulis, ditempel. Kemudian dari kalimat-kalimat yang sudah disampaikan oleh anak, kita akan membuatnya dengan pernyataan yang positif. Misal ada anak yang menuliskan seperti ini, jangan buang sampah. Kemudian tidak terlambat masuk sekolah. Nah, itu kan berupa kalimat negatif ya Bapak Ibu. Kita ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan buang sampah, menjaga kebersihan lingkungan, atau jagalah kebersihan kelas. Pokoknya dari kalimat yang negatif, ubahlah menjadi kalimat yang positif. Kalau tadi misalnya tidak terlambat masuk kelas, kita ubah bisa dengan kalimat iya, datang ke sekolah tepat waktu, atau disiplin waktu, seperti itu. Atau ada lagi misalnya, kebetulan saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu kepada kelas 5 tadi, anak-anak silakan menuliskan, ada yang menulis seperti ini, tidak boleh berbicara kasar, ada yang seperti itu. Kemudian rambut harus rapi dan sebagainya itu. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan banyak ya Bapak Ibu yang kita buat. Nah, kalau keyakinan kelas sedikit saja Bapak Ibu, bolehlah 3 sampai 5 saja. Namun meskipun sedikit, supaya lebih bermakna, supaya mengena, supaya anak ini mudah mengingat, seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga anak-anak mudah menerapkannya. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita akan melakukan atau menyusun sebuah keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas, kita harus melibatkan semua warga kelas. Kalau misalnya keyakinan sekolah, ya berarti kita harus melibatkan semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas, berarti kita harus melibatkan guru dan murid di kelas tersebut. Kemudian menandatangani kesepakatan kelas. Nun sewu Bapak Ibu, izin menunjukkan hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan kelas 5. Nanti Bapak Ibu bisa ikut untuk menerapkan seperti ini. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, meskipun sedikit namun bermakna dan mengena. Saya bacakan ini, ada yang pertama disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan gembira dan semangat, berperilaku sopan, santun, dan saling menghargai satu sama lain. Keyakinan kelas yang dibuat ini atas dasar muncul dari motivasi diri mereka masing-masing. Tidak adanya paksaan, tidak melihat unsur ekstrinsik. Jadi diharapkan ketika keyakinan kelas sudah dibuat, anak-anak akan menyadari bahwa keyakinan ini bernilai kebajikan dan anak-anak lebih tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, anak-anak menandatangani kesepakatan kelas yang menyetujui keyakinan kelas ini. Silakan nanti anak-anak bisa maju secara bergiliran untuk menandatangani hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu memasang kesepakatan kelas di dinding agar dapat dibaca oleh semua warga kelas. Next. Nah, tiba pada materi yang akhir nih Bapak Ibu. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, posisikan kita sebagai guru dalam posisi kontrol manager. Kemudian, ketika menemui sebuah kasus atau permasalahan pada murid, lakukan tindakan dengan langkah yang namanya segitiga restitusi. Lalu segitiga restitusi itu ada berapa langkah? Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas anak didik dulu. Kita stabilkan identitas mereka meskipun mereka sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi mereka sadar bahwa tindakan yang sudah dilakukan adalah tindakan yang tidak benar atau tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Next, Bu. Langkah yang pertama dalam proses melaksanakan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menanyakan kepada siswa atau memberi pernyataan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah kok melakukan itu.
ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita bisa menyampaikan pernyataan, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Kadang ada anak yang emosi, kemudian ada anak yang merasa benar meskipun dia sudah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitas mereka dulu. Next. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang sudah disampaikan tadi, meskipun itu perilaku buruk sekalipun pasti ada tujuan, pasti ada alasan kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan oleh anak didik kita. Next Bu, ini ada langkah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah kenapa kita penting untuk membuat sebuah keyakinan Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tinggal kita tanyakan, kamu ingat tidak keyakinan yang sudah kita buat? Jadi anak akan sadar atas perilaku yang sudah dilakukan. Perilaku yang dilanggar itu apa? Nah, kita bisa tanyakan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ditanyakan Bapak Ibu ketika anak sudah melakukan kesalahan, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Misalnya anak menjawab ingat apa. Nah, seperti ini misalnya harus jujur dalam bertindak. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya tidak mengulangi perbuatan seperti itu kembali. Nah, anak diusahakan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Next Bapak Ibu. Nah, ini izin menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di mana di kasus ini merupakan anak yang terlambat datang ke sekolah. Mohon untuk di play Bu Wida. Iya. Selamat pagi Diva. Selamat pagi Bu. Diva, apakah kamu tahu kenapa guru memanggil Diva ke ruangan ibu? Tidak Bu. Apakah Diva merasa sudah membuat kesalahan? Iya Bu. Kesalahan apa yang sudah Diva lakukan? Hari ini saya datang terlambat lagi ke sekolah Bu. Diva, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, kesalahan yang sudah Diva lakukan kira-kira penyebabnya apa? Karena tadi malam saya menonton televisi terlalu lama dan sampai malam Bu, sehingga saya bangun kesiangan. Diva masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Apakah Diva meyakini jika disiplin dan tepat waktu merupakan sebuah nilai kebaikan? Ya Bu. Nah, sekarang jika Diva yakin, kira-kira apa yang akan Diva lakukan supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidur lebih awal, memasang alarm supaya bangun pagi Bu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Diva akan mulai melakukan hal tersebut? Mulai hari ini juga Bu. Baik, mulai hari ini Diva akan melakukan perubahan itu ya, dan menjadi anak yang lebih disiplin dan tepat waktu ya. Iya Bu. Diva sanggup? Sanggup Bu. Bisa? Semangat ya. Oke, terus dulu sama guru. Terima kasih. Ada video satu lagi Bu Wida. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi ketika menemui salah satu siswa kita melakukan kesalahan berupa datang sekolah terlambat ya, datang masuk ke sekolah terlambat. Kalau ini contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak mencontek Bapak Ibu. Mohon pirsani Bapak Ibu. Next, play. Selamat siang Aira. Siang Bu. Aira sudah melaksanakan sholat zuhur. Sudah Bu.
Apakah Aira tahu kenapa Aira dipanggil ke ruangan ibu? Apakah Aira merasa sudah berbuat kesalahan? Nah, kesalahan apa yang sudah Aira lakukan? Aira, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, Aira sudah melakukan kesalahan yaitu menjanjikan. Kira-kira apa yang menyebabkan Aira melakukan hal tersebut? Kenapa tidak belajar? Berarti ketika Aira tidak belajar, Aira tidak dapat mengerjakan soal ya. Nah, Aira masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa keyakinan kelas kita? Aira yakin tidak jika sikap jujur merupakan sebuah nilai kebaikan? Nah, jika Aira yakin, kira-kira apa yang harus Aira lakukan supaya tidak bercontek kembali? Nah, Aira kan sudah tahu ya apa yang harus Aira lakukan untuk tidak bercontek kembali. Kira-kira kapan Aira akan mulai melakukan hal tersebut? Baik, jadi mulai hari ini Aira akan melakukan hal tadi yang sudah dikatakan ya, dengan cara belajar, mengerjakan soal semampunya, serta tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Baik Aira, Guru yakin Aira pasti bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleha dan membanggakan keluarga. Aira bisa? Sanggup? Semangat ya? Oke, terima kasih Aira. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini supaya bisa kita laksanakan manakala menemui permasalahan yang dihadapi oleh murid. Bapak Ibu, materi yang sudah saya sampaikan berakhir pada materi tentang penerapan segitiga restitusi. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahmawati, guru kelas 2, mau bertanya, Bu. Mohon penjelasannya lebih jelas tentang menang-menang dalam pendekatan teori kontrol. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah tadi miskonsepsi dari pemahaman stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol Ibu, yaitu tentang menang-menang. Kita sebagai orang dewasa terkadang ingin mengontrol anak supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, terkadang kita menyuruh anak untuk melakukan, kemudian anak akan merasa kalah ya Bapak Ibu, karena di sini posisi kita sebagai orang dewasa menyuruh anak. Nah, posisi kita ini menang, sedangkan anak ini berada pada posisi kalah. Nah, pada pendekatan teori kontrol kita harus mengubahnya menjadi pendekatan menang-menang. Nah, solusi dari hal tersebut, dan inilah Bapak Ibu, supaya kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di mana ketika anak bisa menemukan solusi dari permasalahannya, maka anak akan berubah dan bertanggung jawab. Dari situ akan terlihat posisinya anak pun tidak menjadi kalah, namun bisa mencari solusi. Akhirnya anak bisa menang seperti itu. Jadi seperti itu Ibu Putri ya, teori pendekatan kontrol tentang menang-menang seperti itu. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini banyak membawa manfaat, berkesan, dan kita bersama-sama berproses ya Bapak Ibu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sebelum kami tutup, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu membaca hamdalah. Alhamdulillah. Izin menyampaikan pantun ya Bapak Ibu untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Biru laut seperti kolam,
Oh, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Cikesal Kidul 1. Luar biasa. SD Negeri Cikesal Kidul 1. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Aira, saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru. Saya akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.